Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Nugraha Wiono dengan NIM 231110052. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul evaluasi environment komputasi cloud untuk Big Data Analytics. Di mana dengan targetnya itu untuk menentukan platform terbaik untuk EDA berdasarkan kecepatan I/O, efisiensi RAM, dan waktu komputasi CPU. Ini menggunakan dua platform yaitu Google Notebooks dan Google Colab pada dataset e-commerce. Selanjutnya ada profil dari datanya itu sendiri. Di sini menggunakan dataset e-commerce yang dimana namanya itu 2019 bulan Oktober dengan format file CSV. Untuk data ini sendiri itu memiliki 42 juta baris dan ukuran dari filenya itu sendiri sebesar 5,7 GB. Nah, dengan kapasitas ukuran dari dataset itu sendiri sangat besar, ini mengakibatkan eh, jika membaca dataset ini secara normal menggunakan library Pandas, itu akan memakan RAM lebih dari 15 GB. Dan juga jika tanpa optimasi, jika dijalankan pada Google Colab, akan langsung mengakibatkan crash atau out of memory. Selanjutnya, eh, tadi sudah dipaparkan dari data yang sangat besar tadi itu membutuhkan RAM 15 GB jika kita langsung membacanya secara langsung di Google Colab tanpa melakukan optimasi. Nah, di sini kita akan melakukan ada 3 cara optimasi data itu sendiri. Yang pertama, eh, teks dari data itu akan dikonversi menjadi beberapa kategori. Selanjutnya, angka presisi besar akan dikonversi menjadi integer 32 dan float 32. Selanjutnya, data akan terkompresi dan sehingga pemakaian RAM akan ditekan menjadi 1,8 GB. Dan ini akan aman diproses di kedua platform itu, baik itu di Google Colab maupun di Kaggle itu sendiri. Kaggle Notebook itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah perbandingan dari kedua platform itu sendiri, yang dimana Kaggle Notebook itu sendiri memiliki kapasitas RAM 30 GB, ya, dimana ini sangat besar. Selanjutnya, untuk arsitektur penyimpanan ini menggunakan SSD internal dari device itu sendiri, sehingga untuk kelebihannya akses baca data sangat cepat karena berada di ekosistem server yang sama. Sedangkan untuk Google Colab itu hanya memiliki kapasitas 12,7 GB dengan arsitektur penyimpanan itu menggunakan Google Drive, sehingga eh, membutuhkan proses mounting untuk membaca data itu sendiri. Untuk kelemahannya sendiri, tentu saja Google Colab akan lebih kecil dalam penyimpanannya, limit RAM-nya itu sendiri, dan terasa lebih lambat jika membaca data yang memiliki ukuran yang besar seperti data e-commerce ini sendiri. Nah, ini untuk gambarannya tadi sudah dijelaskan juga. Untuk Kaggle Notebook itu dia menggunakan SSD internal sehingga proses membaca data itu jauh lebih cepat. Sedangkan untuk Google Colab itu dia wajib menarik data via internet dari drive, dan dia akan berpotensi terkena bottleneck I/O itu untuk Google Notebook itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk pengujian kecepatan dari Kaggle Notebook itu sendiri, dia hanya memakan waktu 15 sampai 25 detik karena dia menggunakan SSD internal tadi, dan yang dimana dia dipercepat oleh akses SSD lokal di device itu sendiri. Sedangkan Google Colab dia memakan waktu 45 sampai 65 detik itu sendiri, yang dimana Google Colab ini dia terhambat oleh proses penarikan data via internet, sehingga proses membaca datanya itu menjadi lebih lambat. Next, untuk pengujiannya, keduanya, untuk EDA dari platform Kaggle
itu memakan waktu 2,5 detik, sedangkan Google Colab itu memakan waktu 4,5 detik. Selanjutnya untuk ide yang kedua itu dia eh, konteksnya itu filtering top brands. Jadi brand-brand mana saja yang dia itu memiliki eh, penjualan yang terbanyak. Jadi untuk ide yang kedua itu dimenangkan oleh Kaggle dengan waktu 3,8 detik yang dibutuhkan oleh Kaggle Notebook. Sementara Google Colab itu memakan waktu 6,2 detik. Dengan insight di sini didapatkan operasi filtering 42 juta baris terbukti lebih mulus di Kaggle Notebook. Hal ini menunjukkan server Kaggle mengalokasikan tenaga CPU yang sedikit lebih tinggi untuk pemrosesan single thread Pandas. Selanjutnya, untuk stabilitas RAM di bawah beban maksimal dari Google Notebook itu sendiri sangat aman karena memiliki sisa headroom sekitar 28 GB yang dimana tadi kita tahu bahwa Google Notebook itu sendiri dia memiliki kapasitas RAM 30 GB sehingga leluasa untuk operasi yang berat. Sedangkan Google Colab itu tadi sudah diketahui juga bahwa Google Colab itu sendiri dia memiliki kapasitas maksimal 16 GB sehingga jika kita menjalankan data e-commerce ini yang memiliki 42 juta baris ini akan sangat berat di mana memori hampir penuh berisiko tinggi mengalami crash mendadak jika pengguna membuka tab atau proses tambahan saat sedang menjalankan data itu sendiri. Selanjutnya, untuk skor akhirnya dari Google Colab, maaf untuk dari Google Notebooks untuk kecepatan AI-nya, Google Notebooks menang mutlak, yang dimana dia hanya memakan waktu 20 detik, sedangkan Google Colab itu memakan waktu 60 detik, sedangkan untuk waktu eksekusi IDE-nya lebih responsif di Google Notebooks, yang dimana dia hanya memakan waktu 2-4 detik, sedangkan Google Colab itu memakan waktu 4-6 detik. Selanjutnya untuk stabilitas RAM-nya, itu tentu saja Google Notebook itu menang banyak karena dia memiliki sisa RAM 28 GB karena hanya dipakai 2 GB saja setelah kita mengoptimasi datanya tadi. Selanjutnya untuk Google Colab itu sendiri dia walaupun bisa dijalankan tetapi jika kita memaksakan terus-menerus akan berpotensi menyebabkan crash atau out of memory atau OOM tadi. Sehingga dia sangat rentan dan karena RAM-nya itu kecil, 16 GB, itu sangat mendekati limitnya itu sendiri. Selanjutnya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Google Notebooks itu sangat disarankan jika akan menggunakan data yang sangat besar seperti contoh data e-commerce ini sendiri, yang dimana zero setup data dari Google Notebooks ini sendiri tidak perlu mengunduh 5,7 GB atau mounting drive dari data e-commerce tadi. Selanjutnya untuk kecepatan AI-nya dia bisa memuat data 2 kali lebih cepat, dan untuk keamanan RAM-nya jelas sangat aman karena memiliki kapasitas 30 GB yang memberikan ruang bernapas yang luas. Terus kapan sih kita akan menggunakan Google Colab? Nah, kita bisa menggunakan Google Colab jika ukuran datanya itu kecil, bisa kurang dari 1 GB, dan itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakan Google Colab. Sedangkan untuk selanjutnya dia tuh butuh kolaborasi tim real time, terus bergantung pada Google atau Sheet Drive, dan jika tiga ini memenuhi syarat maka Google Colab adalah pilihan yang tepat. Jadi
Bisa disimpulkan kita, menggunakan Google Colab saat ukuran datanya itu kecil, dia butuh kolaborasi tim real time, dan datanya itu bergantung pada Google Sheet Drive-nya itu sendiri. Oke, paling sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.